Garuda Shield 2021, latihan bersama terbesar yang dilakukan oleh TNI AD dan US Army. Memasuki bulan Agustus tahun 2021, ratusan pasukan US Army Angkatan Darat Amerika mulai berdatangan ke Palembang, Sumatera Selatan. Dikutip dari temiak.mil.id, gelombang pertama pasukan US Army sejumlah 330 orang pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021 tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan. Kedatangan pasukan US Army ke Indonesia ini dalam rangka latihan bersama, LATMA, dengan kode sandi, Garuda Shield. Latihan ini merupakan acara tahunan yang dilakukan antara TNI AD dan US Army. Latihan bersama ini digadang-gadang menjadi latihan terbesar yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika. Total jumlah personel tentara Amerika yang ikut serta adalah 2.282 orang, sementara TNI AD mengirim 2.246 orang. Jauh sebelum para personel US Army datang, pada tanggal 18 Juli tahun 2021, USAV Harper's Ferry LCU 2022 sudah lebih dulu tiba di Indonesia. Kapal angkut milik US Army ini termasuk jenis LCU Landing Craft Utility. Dikutip dari temial.mil.id tanggal 18 Juli tahun 2021, kapal ini tiba pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021, di dermaga Pelabuhan PT Pelindo II Panjang, Bandar Lampung. Dalam pelayaran guna menyongsong Garuda Shield 2021, USAV Harper's Ferry membawa peralatan dan perlengkapan latihan yang terdiri dari 14 kontainer. Kontainer tersebut sudah diturunkan pada tanggal 22 Juli tahun 2021. 11 kontainer diturunkan di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung untuk mendukung LATMA di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sementara 3 unit kontainer lain tetap di atas kapal, yang akan dibawa ke Balikpapan guna mendukung LATMA di Amborawang, Kalimantan Timur. Dirunut dari sejarahnya, LATMA Garuda Shield dimulai pertama kali tahun 2009, berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Garuda Shield ke-15 kali ini dilaksanakan di 3 titik daerah latihan. Mulai dari Pusat Latihan Tempur Batu Raja, Makalusung, dan Amborawang. Materi latihannya terkait latihan lapangan, menembak, medis, dan penerbangan. Materi tersebut nantinya akan bermanfaat untuk pelaksanaan penugasan di kemudian hari, termasuk saat tugas atau latihan bersama dengan tentara negara sahabat. Latihan bersama tahun ini bertujuan untuk melatih kerjasama komandan satuan dan para stafnya, khususnya dalam merencanakan suatu operasi pertempuran yang akan dilaksanakan. Biasa disebut dengan proses pengambilan keputusan taktis PPKT. Dikutip dari berbagai sumber berita media nasional, latihan kali ini juga memiliki tujuan untuk menyiapkan sarana capacity building bagi negara pengirim pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Selain itu juga meningkatkan hubungan antar peserta latihan dari kedua negara. Latihan ini rencananya akan berlangsung selama 2 minggu, mulai tanggal 1 sampai 14 Agustus tahun 2021. Selain itu, Garuda Shield tahun ini dirancang guna meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Indonesia dengan Divisi Infanteri ke-25 Amerika. Program ini juga dapat memperkuat hubungan, serta mempromosikan keamanan regional. Pada latihan kali ini berfokus pada penguatan hubungan bilateral, sekaligus menunjukkan tekad Amerika untuk mendukung kepentingan keamanan, teman, dan sekutu di kawasan itu. Helikopter Black Hawk, AH-64E Apache dan Bell 412 ikut serta. Selain pengerahan personel,
Baik TNI AD dan US Army juga mengirimkan helikopter andalannya. Dikutip dari airspacereview.com tanggal 27 Juli tahun 2021, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Pus Penerbat) mengerahkan total 11 helikopter, terdiri dari 4 unit AH-64E Apache dan 7 unit Bell 412EP. Pus Penerbat juga mengerahkan 143 personel yang terdiri dari para kru helikopter dan penyiap sarana prasarana. Dalam video yang tayang dalam channel YouTube TNI AD, Komandan Kodiklat Angkatan Darat, Letjen TNI AM Putranto melaporkan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa, bahwa akan ada tambahan personel penerjun payung dari US Army. Dari yang semula 300 orang menjadi 670 orang. Selain itu US Army akan mengerahkan helikopter legendaris Menah. Demikian sedikit update berita dari dalam negeri, khususnya di bidang militer. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk Agan dan Sista. Sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa like, KONEN, SHARE dan subscribe. Semoga BERMANFAAT.